Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan kesehatan seperti ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, sebentar lagi kita nanti menghadapi momen besar yang namanya Hari Idul Kurban, Hari Raya Kurban. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan, walaupun sudah pernah mendengarkan banyak, berkali-kali mendengarkan, tapi perlu diketahui lebih dalam lagi agar supaya kita mantap dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan seperti itu, yaitu di bulan Idul Adha. Pertama, ada syariat kalau di bulan Idul Adha itu tanggal 9 Dzulhijjah disuruh berpuasa, namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu diberi pahala dua, Bapak Ibu sekalian. Satu, diampuni dosanya tahun yang lalu. Yang kedua, diampuni dosanya tahun mendatang. Itu puasanya hanya 1 hari, tanggal 9 ketika saudara kita wukuf di Arafah. Kita yang di luar Arafah suruh berpuasa. Itu poin pertama. Lalu ada syariat penyembelihan hewan kurban. Syariat itu latar belakangnya adalah panjang, Bapak. Karena itu namanya kurban itu dari bahasa Arab, dari asal bahasa koruba yakrubu, kurban wa kurbanan. Itu kalau diartikan bahasa Indonesia itu mendekatkan diri atau pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah atau pendekatan. Itu namanya korban atau kurban. Lalu ada hadis, Bapak, yang pernah didengar, mungkin sering didengar oleh Bapak Ibu. Isinya hadis itu dari Zaid bin Arqam. Para sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah. Isinya begini: Ya Rasulullah, mahdi adhaki adhoki
Ya Rasul, apa namanya udhiyah itu atau hewan kurban itu? Dia menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, yaitu sunatnya bapakmu Ibrahim. Lalu mereka bertanya, famala nafiha, wahai Rasul, apa yang kita peroleh dari kurban? Lalu Rasulullah menjawab, bikulli sa'aratin hasanah, setiap bulunya hewan kurban itu kebaikan. Bulu hewan kurban itu sedikit atau banyak, Pak? Banyak. Banyak mana dengan bulunya ayam? Jumlahnya hewan kurban. Jadi setiap bulunya hewan kurban itu hasanah, baikan. Qalu fasufu, ya Rasul, apa pada tiap-tiap helai bulunya itu peroleh satu kebaikan pada tiap. Bagaimana dengan bulu domba ya Rasul? Bulu domba kan banyak, bulu domba. Kemudian qala bikulli sa'aratin min sufil hasanah. Begitu juga bulu domba itu setiap bulu itu hasanah, kebaikan. Hadis ini sering didengar oleh kita Bapak sekalian. Artinya akhirnya kita juga mengerti bahwa kurban itu bulunya itu yang banyak itu menjadi hasanah, menjadi kebaikan. Bukan dengan bulunya itu diterima, Bapak bisa lihat. Bukan orang kurban itu bulunya itu yang diterima. Tetapi kurban itu yang diterima adalah ketakwaan orang yang berkurban itu. Bukan darahnya, bukan bulunya, bukan dagingnya, bukan kulitnya, tapi ketakwaannya. Makanya hadis ini dinilai oleh Syekh Albani, ulama hadis, bahwa hadis ini mempunyai adalah kelemahan, sangat lemah. Kalau bahasa kita itu dhaifun jiddan, lemahnya itu sangat. Namun maknanya atau keutamaan di dalamnya itu tadi didukung oleh keumuman dalil-dalil yang lain, yaitu tentang pahala amal soleh. Isinya, tapi hadisnya dhaif. Dhaif itu kenapa? Lemah, tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Lalu bagaimana lahirnya syariat kurban itu? Berawal dari berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga endingnya Nabiullah Ibrahim itu mendapat hadiah dari Allah, bagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 124 itu kan mengatakan ini, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah telah menguji pada Nabi Ibrahim dengan ujian yang banyak, Bapak. Lalu ditunaikan ujian itu dengan tulus. Semuanya, tidak ada yang tidak ditunaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu Allah menyatakan, Ibrahim, kamu telah menunaikan
ujian yang sudah saya berikan kepadamu. Sekarang ini jailuka linnasi imamah. Maka sekarang saya akan memilih kamu. Saya milih kamu Ibrahim. Jailuka linnasi imamah. Kamu saya jadikan pemimpin seluruh umat. Hadiah itu. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menang, Pak Bu. Minta, tidak dirinya saja. Qala, kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, ya Allah jangan saya saja, tapi anak cucu saya juga panjenengan pilih jadi pemimpin umat. Itu terbukti, Pak Bu. Putranya Ibrahim itu 2. Dari istri yang muda itu keluar Ismail, dari istri yang tua keluar Ishak. Ishak itu punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya anak keturunan ya Ayub dan seterusnya sampai nabi akhir yang paling akhir Nabi Isa. Jadi nabi itu dari Yakub, dari Ishak, dari Ismail itu orang alim sampai nurun sampai ke suku Quraisy. Keluar Nabi Muhammad SAW. Itu keturunan dari Ibrahim. Itu namanya bapak para nabi. Tapi usulnya Ibrahim kepada Allah ngeten. Wa min dzurriyyati. Ya Allah jangan saya saja. Wa min dzurriyyati, anak cucu saya juga panjenengan pilih jadi pemimpin. Allah menjawab, ya Ibrahim, qala la yanalu ahdi dzalimin. Aku akan milih anak cucumu. Tapi yang tidak berlaku pilihan saya ini kalau anak cucumu zalim. Kalau anak cucumu gak zalim, saya pilih jadi pemimpin. Sing zalim-zalim Pak Bu, yo gak katon. Sing gak zalim diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Itu endingnya. Lalu yang pertama, Nabi Ibrahim salah satu diantaranya ujian berdakwah kepada bapaknya, karena bapaknya itu tukang gawe patung. Oke. Nah, dakwah nang keluarga ku ya berat, Pak. Wong Ibrahim itu masih remaja, kecil. Bapaknya sudah menjadi orang yang terkenal di daerah Namrud, di kalangan Namrud, dan dipercaya oleh Namrud untuk membuat Tuhannya Namrud. Jadi disembah oleh Namrud dan teman-temannya Namrud. Sing gawe niku nggih bapake Nabi Ibrahim niku. Jadi tukang gawe patung. Nggo oto mriki ngoten tukang gawe Tuhan niku ya ngene trawulan kono. Digo nang ngono iki kok. Ngene Bali lho. Di surat 6 ayat 74 itu Allah menyatakan begini. Wa id qala Ibrahimu li abi Azar. Dan ingatlah di waktu itu Ibrahim berkata kepada bapaknya namanya Azar. Ngomong itu. Atatahidu asnaman aliha. Bapak, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu menjadi tuhan-tuhan kamu, Bapak? Pantas tak? Ini kan berhala, ini kan batu Bapak kalau bahasa kita. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku telah melihat panjenengan Bapak, umat panjenengan juga yang itu panjenengan iku fi dhalalim mubin. Itu dalam keadaan tersesat yang sangat nyata Bapak. Saya melihat panjenengan karo pengikut panjenengan ini sesat yang nyata. Nabi Ibrahim berani Bapak misalnya pada bapaknya seperti itu. Padahal bapaknya waktu itu sangat terhormat karena tukang gawe Tuhan. Oke, sangat terhormat dan dihormati di kalangan keluarga kerajaan. Nggih.
Sehingga Nabi Ibrahim meluruskan tauhid dan berani melawan tradisi yang salah maksudnya. Kalau tradisi benar kan tidak masalah, bukan dilawan. Tradisi yang salah itu berani Nabi Ibrahim melawan. Faktanya apa? Penyembahan berhala yang dibuat oleh bapaknya itu dihancurkan kan oleh Ibrahim. Ujungnya apa? Ibrahim dibakar. Tapi Ibrahim tidak gentar sama sekali karena Ibrahim punya Allah. Orang itu kalau sudah beriman Pak Bu, ojo muni hartae, nyawanya diberikan. Nyawanya diberikan kalau sudah beriman kepada Allah. Tapi sebaliknya juga, orang yang tidak beriman pada Allah, dia sama begitu. Karena itu disindir oleh Allah di surat Al-Baqarah di ayat 165. Itu disebutkan begini, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi aliha. Ada sebagian manusia itu, betul saya. Ada sebagian manusia itu mereka mengambil sesembahan selain Allah itu min dunillah aliha sebagai Tuhan. Allah menyindir mereka mengambil sesembahan selain Allah menjadi Tuhan. Andada itu kalau bahasa kita itu tandingan. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunya andada. Itu mereka itu yuhibbuna hum. Mereka itu sangat mencintai andada tadi. Oleh mencintai Allah. Padahal orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Jadi mereka itu sangat mencintai Allah itu sangat mencintai andada tadi seperti mencintai Allah. Itu kalau sudah kalau mereka itu sudah masuk ke ranah seperti itu Pak Bu, dipertahankan. Makanya kalau kita misalkan datang orang-orang yang tukang menyembah selain Allah, panjenengan ngomong ini, Mas atau Pak, panjenengan nyembah watu ngaten iki musyrik, sampean neraka niku. Misal sampean ngoten. Nang Bali ngoten muni ngoten. Ana nyembah apa itu jenenge? Tumbuhan yang besar itu sampean muni ngono. Mulai karek jenenge Pak Bu. Wonge gak mulai, jenenge sing mulai. Karena mereka sangat mencintai yang disembah itu seperti mencintai Allah. Padahal orang mukmin itu mencintai Allah itu Bapak sekalian luar biasa. Ojo mune harta benda sembarangan dikekno, harta apa? Jiwanya pun kalau demi agama akan diberikan. Itu karena mencintai Allah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim diberi oleh Allah penerangan hatinya, diberi petunjuk oleh Allah setelah Ibrahim bingung mencari Tuhan di waktu itu. Kan bapaknya kan dia nyembah ngono. Cara masyarakatnya di sekitarnya juga sama Pak. Ibrahim kan nggak ada pendidikan, nggak ada sekolah TK. Tidak ada sekolah SD, SMI, gak ada. Terus apa sih berikan pendidikan tauhid? Gak ada. Jadi Nabi Ibrahim mencari dengan cara sendiri, cara kemanusiaan, namanya basiro insaniyah. Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan Pak Bu. Bintang dianggap Tuhan, barang bintangnya gak ono. Wah gak seneng aku ambek bintang. Wong Tuhan kok hilang ngoten. Mana mikir mana iki bulan lebih besar. Bulan ini lebih besar, berarti ini Tuhan. Pagi-pagi bulannya tidak ada. Wah, gak seneng aku ambek Tuhan yang tidak ada. Kalau saya tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang saya sembah, saya akan menjadi orang sesat, kata Nabi Ibrahim. Maksudnya mencari lagi, wah
mungkin matahari juga itu Tuhan saya. Sore-sore matahari juga tidak ada, malamnya sudah tidak ada matahari. Bingung kan Ibrahim. Sehingga pernah bertanya juga kepada bapaknya, Bapak, sebetulnya Tuhan saya itu siapa tuh Bapak? Dari bapaknya, Tuhanmu itu ya ibumu. Dari bapaknya kata. Lah Tuhan ibu sinten Bapak? Tuhan ibumu ya bapakmu. Lah Tuhan bapak itu ya Namrud. Lah Tuhan Namrud Bapak dikuaplok Ibrahim ide cilik Bapak. Lah ngurut ngono kan ya bingung bapake Bapak. Akhirnya kok sapa Tuhane ngoten. Itu pernah terjadi seperti itu. Karena itu di dalam Quran surat 21 di ayat 51 itu Allah menyatakan gini. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim apa? Hidayah kebenaran sebelum Nabi Musa dan sebelum Nabi Harun. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu keturunan dari Ibrahim. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Padahal Ibrahim itu sebelum kan bapaknya Nabi Musa, bapaknya Nabi Harun. Artinya keturunan dari Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Makanya di ayat ini disebutkan rusdahu min qablu. Saya beri petunjuk Nabi Ibrahim itu min qablu sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Harun. Wa kunna bihi alimin. Dan kami adalah mengetahui keadaannya, keadaan Nabi Ibrahim itu. Ini yang pertama Bapak sekalian. Lalu juga dakwah kepada kaumnya. Dikisahkan di dalam Quran surat 21 surat Al-Anbiya mulai ayat 52 dan seterusnya. Kepada bapaknya begini. Idh qala li abi ya qaumi ma hadhi tamasilu allati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata pada bapaknya, Bapak, ambek kaum yang ngomong itu, patung-patung apakah ini yang kami panjenengan tekun beribadah kepada patung itu? Niki patung nopo Bapak? Kok panjenengan kok tekun ibadah karo patung iki? Orang itu kalau menyembah selain Allah kan patuh Pak Bu, tepat waktu. Betul. Makanya orang kalau sudah otaknya itu terinfeksi oleh kemusyrikan Pak Bu, itu sangat patuh dengan musyrik itu, sangat patuh dengan perintahnya iblis. Orang itu nun sewu, kalau dhewe pengon sholat tepat pada waktunya wangil loh. Duhur kadang molor-molor, asar kadang molor-molor. Tapi lek wong sing nyembah patung kok tepat waktu. Saya itu kan pernah di Bali Pak. Anak saya kan pernah tugas di sana. Itu jam 12 bengi Pak. Jam 12 malam itu berbuat semacam itu tuh tepat waktu di tempat yang gelap, di rumbuk-rumbuk ngoten niku. Jam 12 bengi muga awake dhewe salat tahajud to. Nggih. Kalau awake dhewe salat tahajud tepat waktu. Kok pagi ngono pukul berapa itu tepat waktu. Kok siang pukul yang sudah tentukan dan sore tepat waktu. Yung aneh tekun. Ayatnya lemu ngoten. Sejak dahulu tuh wong menyembah selain Allah niku tekun, Pak.
tamasilul lati antum laha akifun. Engkau tekun menyembahnya. Bapak ambek umatnya dikandani. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Dari umatnya ngeten. Ibrahim, aku nyembah ngene iki, kami mendapati bapak kami itu menyembahnya. Lah aku dikandani bapakku, aku niru bapakku, niru mbahku. Iku sampai saiki, Pak Bu. Ngono ku sampai saiki. Nggih, kalimat nonton niku sampai kiamat nanti. Alasannya orang-orang yang diajak kepada ketauhidan itu kembalinya mesti alasannya kepada bapak dan nenek moyang. Artinya begini, ketika orang itu tidak mengikuti Al-Quran, itu mesti mengikuti tradisi, Pak Bu. Mesti mengikuti nenek moyang. Kalau tidak mengikuti Quran, mek loro tok urip niki dalane mek loro tok itu. Lek gak ngikuti Quran, mesti ngikuti tradisi. Ngikuti nenek moyang. Lah orang yang ngikuti nenek moyang itu kekeh, Pak Bu. Kuat. Dipertahankan. Makanya disindir beberapa ayat itu menyindir, salah satu diantaranya di surat Al-Baqarah juga di ayat 170 itu Allah menyatakan ini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila mereka itu diajak kembali kepada Al-Quran, komentarnya kan, tidak, aku gak mau ikuti Al-Quran. Tapi wajadna alaihi aba'ana, aku mendapati perbuatan saya ini adalah dari nenek moyangku. Aku harus diajar karo bapak mbahku biyen ngene. Sama disindir kali Allah. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Apakah bapak ibu mbahe iku sik diikuti? Padahal bapak mbah itu bukan orang yang ahli fikir, duduk wong sing cerdas, duduk profesor tentang keagamaan, walayah tadun, dan mereka juga tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Apa diikuti? Masih diikuti, disindir oleh Allah seperti itu. Di surat 2 tadi ayat 170. Oleh karena itu mereka juga waktu itu jawabnya tentang wajadna aba'ana laha abidin. Lalu Ibrahim mengatakan ini, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kamu, bapakmu, mbahmu, dari Ibrahim itu adalah fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Kamu, bapakmu, mbahmu itu dalam kesesatan yang nyata. Masyarakatnya, Pak Bu, waktu itu kan Ibrahim kan ngomong, kalau bahasa kita mungkin tunggu nok gerdung ngomong, tunggu ngene kopi-kopi ngoten ngomong. Nah, Ibrahim dakwah semacam itu di masyarakat. Ada yang bertanya di ayat 55 itu mengatakan, qalu Ibrahim ajitana bil haqi am anta minal laibin. Ibrahim, kamu datang kon ngomong ngono bener ta? Kamu bicara begitu itu benar ta? Atau kamu main-main Ibrahim? Ngarani bapakku, aku bapakku, mbahku. Iku orang sesat yang nyata. Kamu itu bener ta Ibrahim ngomong ngono? Atau kamu main-main? Ibrahim jawab ngeten. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Akan tetapi Tuhanmu itu Tuhan yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi ini. Alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku termasuk golongan orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Itu jawabnya Ibrahim kepada kaumnya. Ngeten iki kan dakwah kepada kaum aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Ibrahim ini berani
menentang arus tradisi yang salah. Walaupun pada ujungnya itu dibakar, tapi diselamatkan kan oleh Allah. Dibakar Namrud, dijatuhkan dari atasnya itu ke bawah. Tapi Nabi Ibrahim tidak sakit karena ditolong oleh Allah. Bagi Allah itu mudah, dunia ini milik Allah. Begitu dilempar ke api, Allah berfirman di surat 21 ayat 69. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu barda. Jadilah kamu kumpulan-kumpulan es. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, Bang. Ujung rambut pun tidak terbakar. Padahal itu dilempar dari atas dengan api unggun yang begitu besar. Bapak bisa lihat, dilempar itu dalam keadaan tidak berbaju, karena dilucuti semua bajunya. Jadi bahasa saya nih, suale dicopot, kelambine dicopot, sehingga tidak berbaju, dilempar ke api itu. Tahu-tahu mereka sudah bersorak-sorai, bergembira, mampus lu Ibrahim, Tuhan kami kamu hancurkan, sekarang balasannya kamu terbakar dalam api yang sangat besar ini, rasakan kamu. Begitu ngomong begitu, Bapak bisa lihat, tahu-tahu api sudah padam. Setelah padam, ada angin yang begitu banyak, deras. Ibrahim muncul dia tengah-tengah api itu, Pak Bu, dalam keadaan sehat walafiat. Kira-kira ngomongnya apa? Si ngomong ngoten wae. Ya kaget, Pak Bu. Dan Nabi Ibrahim tidak berpakaian. Pertanyaannya, Pak Bu, Ibrahim lalu pulang berpakaian, dikai pakaian wong apa terus melaku mbek muda ngono kira-kira? Napa? Itu yang enggak ada ceritanya, Pak Bu. Enggak diceritano. Ayat juga nyeritakno, hadis juga nyeritakno. Maka kita tidak usah menceritakan. Nggih. Apa mulai apa gak kelamben ngono ku, apa terus dikai kelambi ambek wong-wong ngono terus mulai ya karo. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya, Pak. Ibrahim, kamu gak senang tak dengan Tuhan kami? Ibrahim, kalau kamu masih terus begitu, ngajak orang begitu, mempengaruhi orang begitu, kalau kamu tidak berhenti, Ibrahim, tak rajam kamu. Keluar kamu dari rumah ini, tinggalkan aku untuk selamanya. Begitu bapaknya usir Ibrahim. Betul, Pak Bu, Nabi Ibrahim. Ya sudah Bapak, salamun alaika. Selamat ya, mudah-mudahan kau mendapatkan kebaikan dari Allah, selamatan dari Allah. Bapak, aku akan keluar dari rumah. Saya akan mintakan ampun kepada Allah untuk Bapak, karena Allah itu baik kepada saya, Bapak. Ditinggal, Pak Bu. Betul Ibrahim, keluar dari rumah. Keluar kemana? Nggak tahu. Arek remaja. Ya, metu sembuh. Akhirnya nek pinggir kono daerah kono suwe-suwe ketemu perempuan yang sangat cantik yang dicintai oleh Ibrahim. Jenenge Sarah. Ada Pak. Barang ketemu dinikah. Bapak karo Nabi Ibrahim sudah punya istri. Tapi Nabi Ibrahim tahu bapaknya dipantau dari jauh. Di jalur sepuro, bendino jalur sepuro, Pak. Nang Allah. Dan itu boleh memintakan ampun kepada orang musyrik, orang yang dolim, dimintakan ampun, tapi masih hidup, boleh, Pak. Sing gak oleh iku lek wis mati di jalur sepuro, iku gak oleh. Dilarang oleh Allah. Sebagaimana di Quran surat 9 ayat 113. Tidak boleh. Walau uli kurba, walaupun itu keluargamu dekat, bapakmu dewe, ibumu dewe, dulurmu dewe. Kalau mereka itu mati dalam keadaan syirik, musyrik dan musuh Allah, dilarang oleh Allah untuk didoakan. Nah, kok Nabi Ibrahim mendoakan?
Ya, Nabi Ibrahim doakan itu karena janji, dan itu pun doa itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika bapaknya masih hidup. Barang bapaknya mati, tabarro'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri, wis gak ndongakno bapake. Nah, Nabi Ibrahim punya istri jenenge Sarah di sana. Bapak Ibu sekalian, sampai umur panjang Nabi Ibrahim, kira-kira Sarah niku umurnya sampai 90 tahun. Gak duwe anak. Barang gak duwe anak sampai umur 90 tahun. Nabi Ibrahim itu ndonga ngeten lho. Di surat 37 ayat 100, dungane Ibrahim ini. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Jadi jaluke ngoten, ya Allah berilah saya anak yang pangkat jadi presiden boten. Tapi ya Allah berilah aku anak yang soleh. Jaluk ngoten mangga. Tapi gurung duwe anak, kan duwe anak. Bahasa saya Pak, mungkin nggih. Bahasa saya gitu. Nek wong wedok gak duwe anak terus bojone ndonga njaluk anak ngono, kira-kira wong wedok tersinggung gak? Singgung kan? Gak duwe anak kok njaluk anak. Ya akhirnya tidak tahu dengan cara yang bagaimana, satu riwayat itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya Nabiullah Ibrahim ditawari istri oleh istri tua. Akhirnya dinikahkan oleh istri tua itu kepada Hajar. Barang wis dinikahno, ambek Hajar beberapa bulan punya anak, Bapak. Punya anak, kan mesra. Sehingga cintanya terbagi dua, Bapak. Asale emang cintai nang Sarah iku 100%, saiki bojone loro mantennya ketan kan, kene 50. Saiki Hajar ini, Bapak, duwe anak. Miring titik rono. Sehingga nang Hajar itu 65%, nang Sarah 35%. Terjadi gap gak kira-kira? Bisa kan? Namanya rumah tangga. Maka bersamaan dengan itu Bapak Ibu sekalian, Allah ndak menginginkan Ibrahim itu cacat. Bersamaan dengan itu Ibrahim diperintah, Ibrahim keluar kamu, bojomu jangan metu, anakmu jangan metu. Keluar kamu dari rumah ini. Sampai jalan jauh Bapak sekalian. Dalam riwayat itu sampai dinyatakan lebih dari 800 kilo. Mandek no daerah Bakatun. Bakatun itu gunung-gunung lisor ini. Saiki jadi Mekah nih loh. Mandek temriku, Ibrahim tinggalan anakmu, bojomu tinggalan mulai nang mbok tuwek. Jadi kadek diomong, kadek ngomong nang bojone ngene, sing sabar ya, kamu tak tinggal nang kene. Padahal nang kono lho, enggak ada tumbuhan, enggak ada rumah, enggak ada orang, enggak ada gedung, enggak ada apa-apa, Bu. Di padang pasir panas mentang-mentang, lek bengi adem, lek awan panas mentang-mentang, ditinggal gitu. Sehingga bingung kan si jenenge Hajar itu. Loh, kok ngene aku kok dekek kene lah bojoku kok terus nyingkire nanti. Kan dibengkok akhirnya. Mas Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu di padang pasir yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan begini? Gak direken, melaku mohon Mbak Bu. Karena apa? Gak mentol loh ninggalno anak mbek bojone, cilik anaknya. Ismail itu. Dikejar kan loh, Hajar sampai ping 3. Sing ketiga, Mas Ibrahim, ngoten. Apakah ini perintah Allah? Baru mantuk ini. Ibrahim mantuk. Gak iso ngomong Mbak Bu. Kenapa? Gak mentolan mbek anak itu. Gak mentolan mbek bojone ditinggal di tempat padang pasir yang semacam itu. Hajar ngerti karena iman. Nah ini iman, balik nang iman loh. Orang itu kalau iman Mbak Bu, apapun dalam keadaan apapun, yakin Allah akan memberikan pertolongan dalam hidup. Iman, sing muni iman Mbak Bu. Wong iman itu gak ono tandingannya. Dia tidak ada rasa takut, kecuali hanya takut kepada Allah saja. Dan kita ini wong iman nih Mbak Bu, merasa dirinya itu dipantau oleh Allah. Memang dipantau, tidak sendirian, benar. Dari ini bojone Ibrahim jenenge Hajar ini. Kalau ini perintah Allah pasti aku akan diberi kehidupan.
Nyatanya betul Pak Bu, setelah ditinggal Ibrahim jauh dari jauhan sana berdoa kepada Allah dengan menangis. Kisah doanya itu disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Allah menyatakan gini, Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kalau diterjemahkan gini, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan saya ya Allah di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Karena di situ ada pondasi Pak Bu. Ya sekarang jadi hak Ka'bah itu Pak. Tapi pondasi ku sapa gawe gak ro. Ibrahim yo gak tahu. Apa Nabi Adam, apa Nabi Nuh yo gak ro. Apa Nabi Hud yo gak tahu. Siapa yang membuat itu? Atau sudah ada sejak dahulu? Yo gak tahu juga. Tapi Ibrahim suruh meletakkan anaknya dan istrinya tadi di tempat itu. Akhirnya Nabiullah Ibrahim saya letakkan di Zar'in inda baitikal muharram, yaitu dekat rumahmu yang dihormati ya Allah. Ya Allah, Rabbana liyuqimus sholata. Ya Allah, Engkau menempatkan anak saya ini supaya nanti sholat kepadamu ya Allah, mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Oleh karena itu ya Allah, aku mohon sebagian dari hati manusia itu cenderung pada anak cucu saya yang saya letakkan di situ ya Allah. Lalu aku mohon kepadamu warzuqhum, berilah rezeki mereka minas samaroti, dari buah-buahan. Padahal gak ada tumbuhan Pak Bu. Gak ada apa-apa di situ, tapi minta buah. Dan terbukti itu sampai sekarang Pak Bu, walaupun daerahnya di sana padang tandus Pak Bu, namanya buah itu lebih baik kalau dilihat dari sini, kalau dibandingkan dari sini. Buahnya itu baik-baik. Datanglah akhirnya pemerintahan Ibrahim itu sampai hari kiamat nanti. La'allahum yashkurun, agar mereka itu ya Allah bersyukur kepadamu. Lalu Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi Nabi Ibrahim kan sudah di istri tua. Istri tua hamil dua anak jenenge Ishak. Nah itu Allah adil. Misalnya kira-kira sekian tahun, umur kira-kira 14 tahunan lah. Anak ngerti tadi sekolahmu SMP lah, SMP kelas 2. Ismail di sana itu. Ibrahim nyambangi istri yang muda tadi. Disambangi sana, diperintah oleh Allah, Ibrahim tinggikan itu bangunan itu, pondasi itu. Akhirnya ditinggikan dengan Ismail. Tidak lama lagi itu ada perintah lagi. Apa di antara perintah itu yang lebih dahulu, mana meninggikan Ka'bah, atau perintah yang Nabi Ibrahim itu bermimpi Bapak. Bermimpi menyembelih putranya itu. Mana yang didahulukan? Apa perintah itu dulu atau Nabi Ibrahim perintah menyembelih itu putranya? Sehingga setelah bangun Nabiullah Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah kerja saya, Kau perintahkan untuk membangun Ka'bah ini, membangun bangunan ini ya Allah. Itu dikisahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 127. Lalu Bapak Ibu sekalian, Ibrahim diperintah lagi oleh Allah. Ibrahim, saiki sembelihin anakmu. Artinya dalam mimpi Bapak. Kalau mimpinya seorang nabi, seorang rasul, itu wahyu. Begitu disampaikan pada anaknya. Itu kisahnya di Quran surat 37 mulai ayat 102 sampai ayat 107.
Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdu madza tara. Hei anakku Ismail, aku lunak mimpi menyembelih kamu dalam mimpi saya ini. Ibrahim begitu mimpi mboten terus anaknya dicekel, dipedeng, dibeleh mboten lho. Dijak ngomong, "Fangdur madza tara." Bagaimana anak pendapatmu? Aku lu mimpi ini. Anak-anak soleh, Bapak, mimpi panjenengan itu kalau bahasa kita, Bapak, mimpi panjenengan itu adalah perintah Allah. Bapak laksanakan. Kalau itu memang perintah Allah. Saya nanti engkau sembelih sakit, Bapak. Saya disembelih sakit. Tapi karena ini perintah Allah, laksanakan, Bapak. Laksanakan. Biar aku pun sakit, engkau akan melihat saya dalam keadaan mati. Laksanakan, Bapak. Kalau itu memang perintah Allah. Itu anak soleh, Bapak. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, yang dipentingkan itu kepentingan Allah. Inilah takwa. Inilah bicara iman. Ya bapaknya, anakku pasrahi pol. Sampai sing jenenge Ismail itu menyatakan, ya abadi almatu maru satajiduni insyaallah minasabirin. Kau akan mendapati aku tergolong orang yang sabar. Aku enggak akan meronta, Bapak. Kalau engkau sembelih, engkau akan mendapati saya dalam keadaan sabar, Bapak. Aku pasrah. Laksanakan, Bapak. Kalau itu perintah Allah. Proses, Bapak Budan, sudah proses. Setelah proses, Bapak, setelah ini gak disembelih di Mekah, kan rumahnya di Mekah. Di Gonang, di Mina. Nah, di sana itu digoda oleh iblis yang mendo-mendo tadi bojone, mendo tadi koncone. Akhirnya dilempar ke Ibrahim. Akhirnya menjadi syariat haji, Bapak. Lempar apa? Jumroh. Di sana begitu falama aslama wa ta'allul jabin, karena kedua-duanya sudah pasrah, Ismail diletakkan di atas pelipisnya begini, nggih. Ibrahim menyembelih. Begitu disembelih, Bapak Uyan, kira-kira mentolong enggak wong tuwong wasno menyembelih anak ini? Enggak mentolong, Bapak. Anak yang sangat taat pada Allah dan taat pada bapak ibunya. Lo disembelih begitu merem disembelih gini, dipanggil dari langit. Ibrahim dipanggil oleh Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dipanggil dari langit. Hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah aku membalas orang-orang yang berbuat baik. Begitu disembelih, dipanggil oleh Allah, dikatakan seperti itu, inna adalah wal balaul mubin. Ibrahim, ini adalah balak mubin, benar. Ini ujian yang sangat nyata Ibrahim, gak main-main ujian ini. Wa fadainau bidzibhin adin. Lalu anak itu begitu disembelih dicabut oleh Allah, seret, anaknya didudukkan di sini. Jadi Ismail duduk sebelahnya Ibrahim, yang disembelih, yang dipegang Ibrahim kambing. Wa fadainahu bidzibhin adin, diganti oleh Allah dengan kambing sembelihan, kambing besar. Jadi Ismail masih hidup, tapi ini ujian yang nyata betul loh. Nah itulah yang akhirnya menjadi syariat sekarang ini. Kita diperintah oleh Allah, fasolli, bersolatlah kamu dengan nikmat Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Nah sekarang syariat kurban itu Bapak sekalian bukan menyembelih anak lagi, tapi yang disembelih adalah binatang yang dipelihara, namanya sapi, unta, kerbau, kambing. Ya papat itu, ayam nggak oleh Pak, boleh sak kandang. Walau ayam sak kandang nggak oleh di kurban. Jadi papat nih gitu, unta, sapi, kerbau, atau kambing. Kambing itu bahasa Arabnya satyun. Sehingga kan toko kok Mina, digomo oleh Mekah, digotong wong loro, sehingga Nabi Ibrahim dengan Ismail nyate, nyate, karena diwujudkan oleh Allah napa? Kambing, bukan anak yang disembelih. Itulah latar belakang
disyariatkan berkurban yang sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sampai juga syariat di dalam bulan haji ini, baik itu lari dari Safa ke Marwah, yang syariat umroh dan haji itu dulu dilakukan oleh Hajar, sedangkan lempar jumroh Aqobah, Wusta dan Ula itu juga dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail waktu itu di Mina. Itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit yang saya sampaikan ini latar belakang disyariatkan kurban. Mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmunya dan diberi kesadaran atau diberi oleh Allah rezeki yang banyak sehingga bisa berkurban dengan harta yang telah diberikan oleh Allah dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.